Welcome to Deep Talk Bapak. Mengenai sistem pengendalian di PTPP. Jadi semua sistem pendukung ini terintegrasi ke SAP. Di PTPP sendiri itu seperti apa sih Pak sistem pengadaannya kita? Tentunya PP ini hanya bekerja sama dengan buku pertama ini kita terbitkan tahun 2019. Intinya di pengembangan ERP adalah fase paling menakutkan adalah fase setelah migrasi. Ya, mudah-mudahan semua ini bermanfaat ya. Di PP cukup ketat. Ya, penjualan atau ya itu dilakukan melalui tahapan-tahapan khusus. Vendor yang terdaftar terregistrasi di iProk kita. Semua perusahaan yang ingin menjadi vendor PP itu bisa mendaftar dengan mudah di iProk PP. Nanti kalau ada kesulitan pasti ada yang memandu dari tim SCM kita. Halo sahabat PP, welcome back to Deep Talk. P-nya 2, episode keempat dengan saya Amel dari Korsek PTPP. Annyeong. Sahabat PP, tahu nggak sih, untuk mengendalikan proses bisnis, PTPP menggunakan beberapa tools sistem pengendalian yang terintegrasi dari hulu ke hilir, antara lain iProk dan ERP. Sistem pengendalian bisnis ini membantu manajemen dalam mengelola dan mengendalikan risiko terhadap kebutuhan perusahaan untuk mencapai targetnya dengan tetap melaksanakan prinsip-prinsip GCG dan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Penasaran gak nih sistem pengendalian PTPP mulai dari tender, pengadaan proyek, pelaksanaan proyek, sampai dengan penutupan proyek? Yuk kita langsung aja tanya dengan narasumber kita, Bapak Fathul Biri, SVP OCSCM PTPP. Annyeonghaseyo Bapak. Annyeonghaseyo. Jungkook BTS cabang Pasar Rebo ya. Iya Bapak. Oke, welcome to Deep Talk Bapak. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit mengenai sistem pengendalian di PTPP. Jadi ada kita mau sharing ke sahabat PP gimana sih implementasi sistem pengendalian bisnis di PTPP ini. Oke, apa aja sih Pak tools dari sistem pengendalian yang kita punya? PP punya sistem utama, backbone-nya adalah SAP, di ERP-nya pakai SAP. Kemudian ada sistem pendukung dari SAP ini, ada beberapa, ada WBS Maker ya yang merencanakan aktivitas detail itu dengan WBS Maker. Ada SIPJO yang SIPJO ini sistem pengendalian proyek CO ya, itu yang mengendalikan dan mengoperasikan proyek-proyek CO. Kemudian juga ada front end, itu mirroring untuk bisa akses ke SAP, ke backbone kita, sistem backbone kita. Kemudian juga ada Smart iProk juga kita punya. Kemudian juga ada Siap yang mengakomodasi masalah HCM. Kemudian ada Sign yang implementasi dari audit. Ya, audit kita juga online dan tersistem, kemudian juga ada verifikasi online dan ada pemasaran online yang semuanya juga bisa diakses melalui dashboard berbasis kita pakai template Tableau. Jadi semua sistem pendukung ini terintegrasi ke SAP. Oke, tapi kalau kita urutkan dari hulu ke hilir, berarti kita akan mulai dari pemasaran. Jadi startnya kita itu dari tender ya Pak ya. Nah setelah tender itu kita akan ada pelaksanaan proyek, mulai pelaksanaan proyek. Nah pada saat pelaksanaan proyek itu tentunya ada sistem pengadaan kita ya Pak. Di PTPP sendiri itu seperti apa sih Pak sistem pengadaannya kita? Jadi kita itu ya alhamdulillah sejak 2016 ya mulai kita kembangkan ya. Jadi di sistem pengadaan itu sebelumnya kan memang dari pemasaran. Kita pemasaran ada monitoring proses pemasaran kita secara detail melalui aplikasi kita di pemasaran online. Saat kita dapat proyek ya, kita dapat proyek menang itu baru kita create akunnya untuk mengoperasikan proyek itu. Kalau kalah ya sudah masuk disimpan di cloud kita untuk dievaluasi. Bahan evaluasi kita untuk perbaikan ke depan bagaimana, kalah kenapa kita. Untuk yang menang, begitu kita dapat
proyek ya, itu kita sudah harus merencanakan WBS-nya, kemudian merencanakan pengadaan jasa dan lain-lain, merencanakan biayanya. Setelah semua perencanaan itu jadi, baru dimulai proses pengadaan. Salah satunya pengadaan, di samping bagaimana proses payroll dan lain-lain. Jadi pengadaan itu kalau di BP, sejak tender itu sudah bisa dilakukan. Ya, dilakukan tentunya BP ini hanya bekerja sama dengan vendor yang terdaftar, terregistrasi di IPROK kita, di IPROK BP. Jadi semua perusahaan yang ingin menjadi vendor BP itu bisa mendaftar dengan mudah di IPROK BP. Nanti kalau ada kesulitan pasti ada yang memandu dari tim SCM kita. Jadi dari semua vendor yang sudah lulus terregistrasi di IPROK BP itu nanti kalau ada permintaan pengadaan itu yang minta dari proyek ya. Ada dari proyek, begitu ada permintaan pengadaan, buying team itu terdiri dari proyek, divisi operasi, kemudian dari pusat itu di OCOCM dan keuangan itu akan melakukan proses pengadaan. Jadi kita nanti akan memberikan RFQ, permintaan penawaran kepada semua vendor untuk pekerjaan yang terkait. Misalkan pekerjaan dinding, vendor kita ada 40 gitu ya. 40 vendor itu akan terblasting permintaan penawaran itu. Meskipun realnya itu yang ngasih penawaran mungkin tidak semuanya ya, ada sebagian saja yang memberikan penawaran dan juga ada yang tidak ya. Jadi dari sana itu semua melalui sistem ya, terblasting ke email masing-masing yang terdaftar di IPROK kita. Kemudian proses berikutnya buying team akan melakukan unwishing, negosiasi, klarifikasi. Kemudian juga dari hasil negosiasi nanti akan dievaluasi mana-mana calon vendor yang akan kerja itu yang lulus teknis ya. Kalau sistemnya passing grade, nanti dari semua yang lulus teknis mesti dicari yang paling memberikan penawaran terbaik ya atau terendah untuk BP. Lah itu nanti akan diusulkan ke para PIC, pejabat-pejabat yang terkait. Begitu nanti terakhir itu di SVP OCCM menyetujui, itu otomatis yang menang terkirim bahwa dia menang, yang kalah juga terkirim bahwa yang bersangkutan kalah. Jadi kita fair, terus juga ada masa sanggah 1 kali 24 jam lah. Jadi kita memberikan masa sanggah, setelah masa sanggah itu selesai, kita proses untuk kontrak dengan vendor yang bersangkutan. Jadi semua melalui sistem. Semuanya tersistem. Semua melalui sistem. Itu IPROK kita seperti itu, dan IPROK kita ini tersambung dengan SAP kita. SAP kita karena backbone-nya adalah SAP. Jadi item-item yang dilakukan pengadaannya itu sudah direncanakan dulu dalam SAP di BPS-nya. Jadi semua harus tersistem. Oke, kalau boleh kita simpulkan sedikit, berarti sistem pengadaan di PT PP itu selain sudah transparan, kita juga sudah terintegrasi. Jadi tidak hanya eksternal yang bisa melihat, tapi di internal pun integrasinya sudah cukup lengkap ya Pak. Mulai dari proyeknya sebagai bottom line-nya kita, sebagai profit center-nya kita, kemudian integrasi dengan divisi operasi, dan dilanjutkan dengan pusat, begitu ya Pak ya. Oke, tadi juga sempat disinggung sama Pak Biri bahwa ada yang namanya SIPJO dan ada WBS Maker. Nah mungkin kita akan info sedikit bahwa PT PP sebagai perusahaan konstruksi itu memiliki 2 jenis proyek. Jadi proyeknya yang pertama itu adalah proyek reguler, yang kedua itu adalah proyek JO, di mana kita berpartner atau joint operation dengan company yang lain. Perusahaan bisa jadi perusahaan lokal maupun perusahaan internasional. Nah, untuk mungkin kita masuk ke WBS Maker yang tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Biri, yaitu mengenai ERP. Nah, ERP ini kita menggunakan sistem SAP. Jadi SAP ini mengintegrasikan mulai dari SDM ya Pak ya, kemudian tadi profit center yaitu project, biaya-biaya project, sampai dengan biaya-biaya yang terkait dengan administrasi baik pemasaran maupun biaya usaha. Nah, boleh dijelaskan sedikit nggak Pak, seperti apa sih ERP di PT PP?
Ya, jadi ERP tadi sudah saya sampaikan ya di depan bahwa ERP di PP ini backbone-nya adalah SAP. Di luar itu ada yang non SAP, ya ada beberapa aplikasi ya yang terintegrasi ke sana. Jadi kalau tadi disampaikan kita PP itu perusahaan yang paretonya bisnisnya adalah di konstruksi utamanya, sehingga kita fokus dalam sistem pengendaliannya adalah di konstruksi, meskipun di investasi juga ada, tapi minor ya, besarnya adalah di konstruksi. Konstruksi itu ada dua macam di kita, reguler itu yang 100% PP mengerjakan, kemudian ada JO. Jadi semua pengendalian proyek reguler itu dilakukan di ERP-nya di SAP. Untuk yang JO, karena kita berhubungan dengan partner lain ya, itu kita lakukan di SIPJO. Jadi di SIPJO itu sistem pengendalian proyek JO. Jadi itu berbasis web-based yang kita kembangkan sendiri dari tim kita sendiri. Berbasisnya adalah Ekbek yang merupakan aplikasi akuntansi, dan dulu ada namanya PCCS, pengendalian proyek, biaya proyek yang dikembangkan PP sejak lama. Jadi sistem yang lama. Nah, itu dari JO juga nanti akan terintegrasi ke SAP juga. Jadi di SAP ini laporan keuangan finalnya dari PP ya terkonsolidasi di sana ada di SAP. Jadi kalau ada yang lain sistem yang lain seperti tadi WBS Maker. WBS Maker ini adalah untuk memudahkan proses merunning pengendalian proyek. Jadi WBS Maker kita buat sendiri, memang tidak ada aplikasi yang siap seperti itu. Jadi kita kembali sendiri untuk merinci aktivitas proyek per item. Ada nama itemnya, ada volumenya, ada harga satuannya. Itu kita buat daftar mungkin ribuan ya, untuk membantu proyek itu tidak ngisi tiap proyek ngisi satu persatu, ngarang lagi, mikir lagi, enggak. Sudah ada daftar standar ya, karena kita sudah mengumpulkan dari berbagai jenis proyek, ada tipe jalan, tipe bendungan, pelabuhan, EPC, gedung, itu sudah ada daftarnya semua ada. Nah, itu kita mudahkan kalau ada item lain yang berbeda tinggal ditambahkan. Jadi ini memudahkan proyek ini di tempat lain. Kalau dari SAP-nya sendiri nggak ada, itu kita kembangkan sendiri. Oke, ya. Berarti dengan kata lain untuk pengendalian proyek sendiri selain sudah terstandarisasi dari pusat, itu sudah terstandar mulai dari perincian akun biayanya, penggolongan ya, mungkin pengkategorian ya Pak ya, pengkategorian akun biayanya, kemudian monitoringnya juga sudah bisa dilihat dari pusat ataupun operasi itu bisa memonitor. Juga ada sistem-sistem supporting lainnya di belakang SAP ini yang dapat digunakan tim project untuk masuk atau menginput biaya-biaya tersebut ke sistem SAP-nya, seperti itu ya Pak ya? Iya, jadi ada tambahan juga karena yang punya akun SAP itu tidak semua karena berbayar ya, cukup mahal. Jadi kita kembangkan juga ada front end itu mirroring untuk mengakses ke SAP untuk personal yang tidak punya akun SAP. Jadi itu pakai front end. Kemudian juga dari front end itu ada lagi Fiori. Aplikasi Fiori ya. Fiori itu aplikasi yang kita bisa akses melalui HP untuk merunning atau mengakses proses persetujuan approval di SAP. Itu lebih ke untuk pejabat-pejabat ya, yang harus melakukan persetujuan. Masa di jalan pejabat buka komputer kan enggak, cukup di HP-nya buka, ada permintaan buka langsung, oh ini dibaca sekilas ada resumenya, setuju, approve, langsung terakses otomatis ke sistem di SAP. Oke. Kemudian untuk pengendalian di proyek JO Pak. Tadi juga sempat disinggung SIPJO. Apakah itu juga terintegrasi dengan sistem SAP-nya? Ya. Jadi kalau karena SIPJO ini terpisah ya aplikasinya, jadi
sistem pengendalian dan operasinya mirip dengan yang ada di SAP, dan kita di pusat juga bisa mengakses itu, namun tidak bisa langsung gabung karena nanti integrasinya sementara ini ya, nanti labanya bagaimana profil dari laporan keuangan, laba ruginya itu nanti diadop ke SAP. Tapi semua tersistem untuk proyek JO ada di SIPJO. Ke depan kita kembangkan itu langsung bisa terintegrasi ke SAP. Juga pengendalian kita di SAP itu di PP cukup ketat. Ya. Jadi kita melakukan kontrol dalam proses pengendalian proyek, baik itu biaya, terus cash flow gitu ya, kemudian penjualan atau ya itu dilakukan melalui tahapan-tahapan khusus. Kita ada namanya hold point. Jadi setiap proyek, setiap hold point ada progres 0 sampai 10% dilakukan hold point. Nah, di situ kita cek bagaimana kinerja proyek sampai progres 0 sampai 10 itu. Itu yang menjadi dasar RHPK kita. Kemudian proses progres 30 sampai 50% itu juga dilakukan hold point. Nah, kalau memang ada perubahan-perubahan, prosedurnya ada di hold point situ. Itu melibatkan semua unit terkait termasuk direksi. Ya, untuk threshold tertentu sampai direksi. Kemudian progres 70-90 itu juga ada hold point, 100 juga ada hold point. Di luar itu, kalau misalkan ya di PP itu ada, mungkin di proyek ada addendum, ada kerjaan tambah, ada CCO gitu ya, kontrak change order, itu bisa dilakukan update juga ya, tapi tidak melalui hold point, tapi melalui diskresi direksi. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, jadi apa yang sudah direncanakan di dalam sistem, baik itu konfigurasi kita WIP yang untuk mengendalikan cash flow, ataupun budget yang sudah direncanakan dalam sistem, begitu melebihi dari yang sudah dijanjikan dan ditulis dalam sistem, yang diinput dalam sistem, itu akan terlock, terkunci. Ya, proyek tidak bisa transaksi lagi. Nah, untuk bisa transaksi bagaimana? Ya dibahas dulu. Kenapa terlock, apa solusinya? Misalkan proyek terlock karena harusnya dibatasi 30 hari dari tagihan sampai pembayaran cair. Ternyata nggak cair, terlock, nggak bisa transaksi. Nah, tidak langsung begitu menghubungi langsung dibuka, enggak. Harus dibahas dulu. Apa supaya cair bagaimana? Prosesnya sudah di mana? Nah, nanti kalau sudah jelas baru dikasih waktu lagi, misal 2 minggu atau 1 minggu. Itu kita lakukan seperti itu. Jadi semua rencana itu diwujudkan dalam sistem, dan sistem yang akan bantu mengendalikan prosesnya. Tentunya itu salah satu upaya kita untuk memitigasi potensi fraud ya Pak ya? Iya. Oke. Pak, itu tadi dari segi pelaksanaan proyek. Nah, bagaimana jika proyeknya telah selesai atau telah mencapai progres 100% Pak? Ya, jadi kalau kita itu di sistem juga untuk proyek yang sudah 100% itu tidak langsung tutup juga ya kan, masih ada masa pemeliharaan. Jadi itu juga sudah difasilitasi, ada biaya pemeliharaan di sana ya, ada posting pemeliharaan lah yang untuk mengeksekusi selama masa pemeliharaan. Dan juga masih dibuka di kita itu mungkin di sana masih ada proses klaim eskalasi, mungkin klaim-klaim yang lain yang belum selesai. Jadi belum ditutup. Belum ditutup. Sampai nanti kalau semua proses yang menyangkut hak dan kewajiban itu selesai baru ditutup. Itu semua ada dalam sistem. Kemudian mengenai fraud. Fraud tadi DPP ini kan semua dilakukan secara sistem, melalui sistem. Jika ada proses atau transaksi di luar yang sudah diatur dalam sistem, itu mesti itu merupakan pelanggaran. Ada beberapa case proyek ya melakukan di luar sistem terus dan menimbulkan masalah itu juga. Itu kalau di kita mesti ada teguran yang akan dibahas atau dirapatkan di komite kepatuhan. Nah, nanti harus ada sanksi-sanksi sesuai level kesalahannya sampai di mana. Jadi kita menghindari fraud itu semua transaksi harus ada di sistem.
Di luar sistem itu perusahaan nggak tanggung jawab. Dan kita sudah pernah ngirim ke semua vendor, ya, semua vendor yang terdaftar dalam IPROK kita, itu ada 2000 sekian lah. Itu kita blasting pengumuman bahwa semua transaksi yang ada di PP dilakukan outputnya merupakan dari sistem, output dari sistem. Itu kita sampaikan. Di luar dari sistem itu perusahaan tidak bertanggung jawab, supaya vendor-vendor juga ikut perhatian, ikut kerjasama, supaya kalau transaksi dengan PP harus melalui sistem. Dan output dari PO kita, purchase order kita itu semua ada barcode-nya. Barcode. Jadi antara barcode sama isinya itu harus sinkron. Nah, kalau nggak sinkron itu pasti di luar sistem. Oke, Bapak. Baik. Itu tadi sistem pengendalian PTPP di induk. Nah, bagaimana dengan integrasi PTPP? Kita ketahui ada 5 anak usaha utama dan 3 anak usaha. Itu bagaimana ya integrasinya dengan sistem di PTPP? Ya, jadi waktu PP mengembangkan ERP, menggunakan SAP, kebetulan juga anak-anak ini juga sebagian sudah anak perusahaan ya, sudah punya mengembangkan ERP sendiri, tapi bukan SAP. Jadi dari anak perusahaan kita yang menggunakan SAP satu, ya ada di PP Presisi, yang lain ada yang bidang properti, ada Yabes, ya kemudian yang lain juga menggunakan sistem yang lain yang sesuai dengan proses bisnisnya. Jadi kita punya sistem ya, semua itu nanti akan kita konsolidasikan melalui BBC, kemudian jadi laporan keuangan di pusat ya. Jadi untuk laporan keuangan semua kita konsolidasikan melalui BBC. Kemudian dari ERP yang ada di Murasan juga difasilitasi oleh, kita punya aplikasi namanya Mantap Data Control Tower ya. Itu yang memberikan data, menyambungkan data-data operasional, mulai data-data proyek, kinerja ada di sana. Kemudian kita juga punya aplikasi namanya dashboard kita melalui Tableau, itu akan mengakses semua data yang di SAP maupun di data si Mantap kita atau data control tower kita untuk diwujudkan dalam bentuk dashboard. Dashboard itu dashboard keuangan, operasi dan macam-macam ya, yang dibutuhkan oleh manajemen ya, untuk memudahkan manajemen ngambil keputusan. Bisa membaca data dengan cepat dari sana. Semua real time. Real time. Jadi kalau manajemen cukup lihat dashboard, kinerja di konsolidasi di PP Group berapa? Oh sekian. Mau masuk anak perusahaan bisa, mau masuk proyek bisa. Jadi di kita sudah seperti itu. Jadi sistem pengendaliannya tidak hanya terintegrasi itu, tapi di dalamnya itu kita sudah mengupayakan untuk bridging datanya juga ya Pak ya? Iya, ada namanya bridgingnya itu di kita yang kita kembangkan namanya Mantap lah ya. Oke, baik Bapak. Tentunya sebagai perusahaan yang terus sustain dalam bisnis konstruksi, kita juga akan terus melakukan inovasi. Nah, untuk PTPP terkait dengan sistem pengendalian ini, apa saja Pak rencana pengembangan ke depannya? Oke. Jadi kalau kita bicara pengembangan ke depan, kita juga tidak bisa melakukan histori sebelumnya ya, karena kita lakukan pengembangan sejak kita implementasikan SAP ya, ERP kita. Jadi ERP SAP kita ini kita kembangkan, kita develop sejak tahun 2016. Jadi waktu itu diuji coba di salah satu divisi, kemudian di 2017 kita uji cobakan di semua divisi operasi. Ini dual sistem yang kita pakai, sistem yang lama masih dipakai, sistem SAP juga dipakai karena kita ingin tahu kehandalan SAP waktu itu ya. Kemudian setelah sudah yakin, tahun 2016 kita pertama kali menggunakan SAP sebagai single system. Jadi SAP single system dan yang lama dimatikan. Jadi sudah semua fokus menggunakan SAP. Dan tahun 2018 juga kita minta konsultan independen BBC untuk melakukan assessment audit mengenai SAP yang kita kembangkan dan saran ke depannya ya, supaya kita bisa merencanakan pengembangan ke depannya, dan ini menjadi masukan. Di tahun berikutnya tahun 2019 kita kembangkan, kita develop lagi karena SAP ini mengakomodasi pengendalian di proyek reguler
kita kembangkan SIPJO di tahun 2019 untuk mengakomodasi proses bisnis di proyek-proyek JO. Jadi di tahun 2020 ya kita lakukan penyesuaian terhadap diberlakukannya PSAK sehingga proses yang ada di SAP maupun di SIPJO ini sesuai dengan PSAK. Kemudian sejak tahun 2020 juga kita kembangkan SAP maupun SIPJO ini lebih ke pengendalian. Kalau sebelumnya ini lebih bagaimana untuk laporan keuangan, untuk 2020 dan sampai saat ini kita kembangkan, kita develop improvement terhadap pengendalian. Baik itu pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian cash flow, kita lakukan pengembangan di sana. Awalnya dikembangkan oleh pihak lain, ya, vendor, ya, mungkin di awal 2020, terus selanjutnya kita kembangkan sendiri oleh tim PP sendiri. Karena yang lebih tahu proses bisnis yang ada di PP ini ada kita sendiri, kita perkuat tim ERP kita, tim IT kita, sehingga kita sampai saat ini mungkin kalau nggak salah sudah lebih dari 50 pengembangan yang kita lakukan terhadap sistem yang kita punya ini. Jadi lebih dari 50 dan ke depan masih kita akan lakukan pengembangan ya, terutama lebih ke arah kemudahan. Jadi akan kita kembangkan misalkan di tablunya, di dashboardnya ya, untuk memudahkan pengambil keputusan mudah membacanya. Kemudian kita kembangkan juga di virtual assistant system. Jadi nanti SAP ini akan kita integrasikan dengan Telegram. Jadi nanti tidak perlu buka dashboard lagi atau aplikasi lagi seperti yang selama ini kita pakai Fiori. Itu Fiori juga aplikasi mudah di HP, tapi kita akan implementasikan nanti nyambung dengan Telegram. Kita pilih Telegram karena lebih aman di sana. Kemudian juga pengembangan di front end untuk menambah jumlah PIC yang bisa mengakses ke SAP tanpa punya akun ya. Jadi mirroring di sana. Kemudian juga SIPJO kita akan kembangkan juga supaya levelnya sama dengan SAP ya, supaya nggak ketinggalan. Kemudian juga kita kembangkan ERP, kita melakukan pendampingan dan juga membantu secara langsung, pendampingan dan bantu secara langsung pengembangan ERP di anak-anak perusahaan. Ini yang akan kita lakukan ke depan. Mudah-mudahan dengan terus kita mengembangkan ini sistem kita lebih handal, karena setiap tahun ya di awal tahun ini selalu kita minta masukan mengadakan kuesioner kepada semua user, mulai dari level proyek sampai level direksi. Jadi ini kita mintakan masukan kekurangannya apa sistem yang kita punya. Nah, terus kekurangannya apa, kelebihannya apa, terus yang tambahan yang ingin diakomodasi dalam sistem apa. Itu kita sortir, kita paritukan, kita jadikan pengembangan di tahun yang bersangkutan. Baik. Itu selalu kita lakukan. Oke, berarti inovasi yang lebih handal tentunya akan membantu kita melakukan aktivitas bisnis dengan lebih efektif, lebih efisien, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip GCG ya Pak ya. Oke, mungkin sebelum saya akhiri Bapak, saya melihat Bapak ada membawa 2 buku. Boleh kita tahu itu buku apa ya Pak? Oh ya, ini kan tadi udah saya sampaikan ya, kita history bagaimana kita memulai ya, mendevelop ERP kita dengan SAP. Ini buku pertama ini kita terbitkan tahun 2019. ERP Business Process ya. Nah, ini buku ini berisi bagaimana kita memulai pengembangan ERP menggunakan SAP dan segala hambatannya, dan bagaimana kita bisa sampai bermigrasi, itu semua ada di sini. Nah, ini juga beberapa sudah kita sampaikan kepada semua pihak ya yang membutuhkan. Ini mudah-mudahan bermanfaat untuk di samping orang PP sendiri, juga kepada pihak luar, pihak lain yang sedang berproses mengembangkan ERP-nya. Ini kita terbitkan tahun 2019. Kemudian ada ini buku baru nih,
baru akan kita terbitkan di Juni nih. Ini masih cetakan satu saja ya. Escape from the Horror Phase ya. Jadi ini lebih kepada menceritakan bagaimana kita maupun teman-teman nanti mungkin bermanfaat yang teman-teman lain ya, perusahaan lain yang akan mengembangkan SAP atau ERP yang lain ya, platform yang lain. Ada fase-fase yang kita itu merupakan horor bagi kita. Itu setelah kita melakukan migrasi. Intinya di pengembangan ERP adalah fase paling menakutkan adalah fase setelah migrasi. Karena sistem yang lama sudah ditinggal, sistem baru masih belum stabil, banyak masalah. Itu yang kita tulis di sini. Jadi fase horor. Itu kita ceritakan bagaimana kita melewati fase horor itu dan sampai saat ini terus malah kita bisa mengembangkan sistem kita lebih baik dan lebih baik lagi. Ini kita ceritakan di sini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita cetak, kita bagikan ke insan PP, juga nanti menjadi buku untuk pihak-pihak di luar PP yang membutuhkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Oke, baik Bapak. Ya, itu makasih. tadi sedikit sharing dan insight mengenai sistem pengendalian PTPP. Itu kita sudah banyak mendapatkan informasi dari Pak Fathul Biri, SVP OCSCM-nya kita. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan sharingnya. Terima kasih, Amel. Terima kasih. Ya, Sampai ketemu lagi Bapak di Deep Talk berikutnya. Sahabat PP, itu tadi Deep Talk episode keempat bersama Pak Fathul Biri. Terima kasih atas waktunya dan semoga bermanfaat. Bye-bye. Bye-bye. Makasih.